Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita hormati bersama dan kita muliakan Al Ustadz Ali Ahmad Haidar yang alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita beserta keluarga beliau yang kami hormati dan kami muliakan. Selanjutnya para ustadzah, para asatidz Rumah Tahfidz Anak Balita Al-Qarni yang insya Allah kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para ayah, bunda, keluarga besar Rumah Tahfidz Anak Balita Al-Qarni yang Masya Allah pada kesempatan pagi hari ini dengan Allah turunkan hujan sedari pagi atau malam hari tadi, tidak menyurutkan langkah ayah bunda sekalian untuk bisa hadir di tempat ini dalam satu acara yang kita sepakati bersama, satu acara yang kita niatkan bersama untuk menjalin silaturahim, untuk menjalin satu ukhuwah Islamiyah kita bersama, dan juga menjadi satu forum untuk kita bisa saling berbagi, untuk bisa kita menimba ilmu di sana dalam rangka menjalankan amanah kita semuanya selaku ayah dan bunda yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah anak-anak kita. Semoga hadirnya ayah bunda pada kesempatan pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu pahala yang nantinya memberatkan kita untuk masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Sungguh tidak ada pujian lain yang berhak kita sandingkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan hujan pada malam hingga pagi hari ini, yang kalau kita melihat sebuah ayat yang mentafakuri sebuah ayat di surah Qaf ayat 9, di situ disampaikan bahwa Allah menurunkan hujan atau air yang diberkahi, ya, untuk kemudian bisa menumbuhkan dengannya kebun-kebun dan juga biji-bijian yang pada hakikatnya itulah yang kita butuhkan di dunia ini. Maka kemudian air hujan ini adalah air yang diberkahi, Bapak Ibu. Saya yakin yang duduk di tempat ini semuanya sudah terkena hujan, betul nih? Walaupun ya setetes. Dan itu diberkahi, insya Allah menjadi keberkahan kita semuanya, dan hadirnya kita di tempat ini pula menjadi satu hal yang insya Allah dengan penuh rasa senang, gembira. Ini salah satu tanda orang sudah imannya bertambah itu adalah senang, gembira ketika beramal solih. Ini saya dapatkan materinya dari anak saya, Ustaz. Ini ada ustaznya anak saya kayaknya. Jadi salah satu tandanya adalah kita senang ketika kita beramal soleh. Dan Masya Allah pada kesempatan kali ini hadirnya kita di tempat ini, semoga Allah catat karunia ini menjadi salah satu bukti kita, ayah bunda sekalian, bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur karena dengan segala nikmat yang kita berikan, yang Allah berikan kepada kita mampu menggunakannya. Salah satunya hadir di tempat ini, sehingga janji Allah la in syakartum la azidanakum. Insyaallah Allah akan karuniakan tambahan nikmat-nikmat lain kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita kadang harus malu kepada diri kita ini
karena sering kali kita menyampaikan beliau ini suri teladan terbaik, tapi kita belum bisa mengimplementasikan bagaimana kita mengalokasikan waktu untuk kemudian meneladani, atau bahkan belum sampai meneladani ayah bunda, sampai melihat bagaimana beliau hidup ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu pun belum sempat, apalagi meneladaninya. Maka kemudian kita hanya berharap dan berdoa semoga Allah senantiasa karuniakan kepada kita kekuatan dan keistiqomahan untuk terus belajar tentang agama ini, dan dengan begitu insya Allah kita nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Ayah bunda yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan katsiran Ustaz dan keluarga sudah hadir di tempat ini. Hari ini spesial Bapak Ibu. Biasanya kan kalau kajian ayah itu cuma satu meja, dua kursi ya, satu kursi. Ini ada dua kursi. Spesial pertama, spesial kedua biasanya Bapak ayah bunda berbeda. Emang berbeda kan? Iya betul. Maksudnya berbeda waktunya. Biasanya bunda di hari Sabtu, ahadnya di hari ayahnya di hari Ahad. Hari ini kita bersama. Biasanya tidak hujan. Kayaknya sudah lama kita kajian ayah bunda tidak hujan. Dan hari ini hujan. Biasanya parkiran tidak begitu penuh. Hari ini mobilnya banyak. Sampai sana tadi. Masya Allah, ini sebuah hal yang kemudian perlu kita syukuri, dan hujan ini ternyata memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Selain itu juga saat-saat ini kita kayaknya prihatin ya ayah bunda sekalian ya. Makanya kemudian hari ini spesial, kita akan membedah berkaitan dengan visi misi keluarga. Ya, kalau di Rutab saja belum punya visi misi keluarga, di ayah bunda Rutab lah, apalagi di yang lainnya kan gitu. Maka kemudian kalau kita melihat fakta-fakta saat ini kan memprihatinkan. Ada anak usia TK, SD main game kalah. Ada ya ceritanya di medsos ya, main game kalah, rumahnya dihancurkan Pak. Itu rumahnya dari GRC itu loh. GRC tahu ya? Yang kalau ditonjok itu pecah gitu ya. Atau mungkin saya kurang tahu, kalah atau kemudian mau melampiaskan gamesnya itu. Nah, ada lagi bahkan sampai naudzubillah kan ada yang sampai membunuh kan ya, karena games. Itu memprihatinkan. Kalau dulu zaman kita semuanya paling nakal-nakalnya main neng kali, jorok-jorokan, kejegur gitu kan, nangis. Atau kalau main kasti bentik di paske wonge dan lain sebagainya, cuma itu saja, nggak ada yang aneh-aneh. Atau kita ada tetangga punya pohon mangga cuma manjat, ya itu nggak cuma ya karena mencuri. Tapi itu realitas dulu cuma semacam itu begitu ya. Kalau sekarang anak kecil sudah seperti tadi, agak dewasa dikit sudah balik, SD sudah mengandung zat-zat itu ya. Tahu maksud saya kan ya? Anak SD sudah bisa mengandung. Naudzubillah min dzalik, ya kan? Sekarang ini sudah luar biasa. Anak SMP itu baru moralnya. Belum kemudian kayaknya kualitas pendidikannya juga tidak lebih baik dari zaman kita kayaknya Pak. Asli Wan. Ini yang ada guru-guru mungkin bisa ngaji. Sekarang tidak lebih baik dari zaman dahulu. Bahkan guru-guru kemuliaannya, bukan kemuliaannya ya, kemuliaan tetap ada. Tapi adab murid terhadap guru sudah sangat berkurang jauh sekali. Kok adab murid terhadap guru, orang tuanya terhadap guru. Guru karepe apik, contoh. Ya kuku-kuku dulu yang panjang-panjang dikit diapain Pak? Nah, pakai penghapus loh Pak. Pakai penggaris atau penghapus yang dulu masih pakai kapur itu. Tangannya di depan, kan? Tangan di depan ini dua-duanya. Cetok gitu. Sampai di rumah ditanya kenapa tadi dipukul? Karena belum potong kuku, Pak, Bu. Dimarahin atau malah orang tuanya marahin gurunya kalau dulu. Anaknya tambah dimarahin. Terus kalau ini panjang dijengket ini loh. Masih ingat saya. Dan lain sebagainya. Tapi sekarang ironinya sebaliknya apa Pak Bu? Justru orang tuanya memenjarakan atau mempidanakan guru-gurunya. Luar biasa. Maka kemudian selain itu memang sunatullahnya saat ini begitu ya, kita di zaman yang memang begitu, tapi apakah kita akan masuk ke dalam
arus yang seperti itu? Ataukah kita punya visi dan misi yang memang terbukti dari zaman dulu ya, zaman nanti kan dibudah oleh Ustadz Ali Haidar Ahmad, dulu seperti apa begitu ya, generasi para sahabat yang luar biasa, terbaik. Maka kemudian apakah kita akan masuk mengalir dengan kondisi saat ini, ataukah kita menjadi orang-orang yang berbeda, yang kemudian memberikan pencerahan bagi yang lainnya. Oleh karena itu, Rutab, Rumah Tahfidz Anak Balita ini, mungkin Bapak Ibu yang ada yang mungkin baru 1 semester ya kan, kok beda ya dengan TK lain? Memang beda Pak, memang beda. Ini tadi kelas apa? Ada 2, berarti umur 4 ya, umur 4 tahun. Bahkan kalau TK yang lain udah masuk belum? Belum ya? TK itu masuk 5, 4 atau 5 ya, baru masuk TK. TK yang lain mungkin tidak ada kewajiban ayah bunda untuk ngaji seperti ini. Sebenarnya tidak ingin kita mewajibkan ya, tapi kan kita menumbuhkan kesadaran untuk membutuhkan, itu kan mulai dari mewajibkan, mulai dari dipaksa menjadi biasa, setelah biasa menjadi rutinitas, semoga setelah itu menjadi karakter. Orang sholat 5 waktu dulu dipaksa jadi biasa, rutin. Sekarang kalau meninggalkan terasa ada yang ganjal. Nah seperti itu. Nah, inilah wujud kemudian Rutab memang berbeda arusnya dengan yang sekarang ini. Yang tak maksud seperti itu. Berbeda arusnya, kalau sama ya berarti tidak ada perbedaan generasi lagi. Maka Rutab kemudian hadir memiliki konsep untuk mengajak ayah bunda ikut belajar. Kalau ngajarin anak-anaknya, gampang datanya ya Pak Bu tadi ya, Ustazah. Tasmi kan sering mendengar, anak itu kan mudah Pak. Sangat mudah Pak. Orang nggak sengaja dengar sesuatu aja cepat hafal kok. Anak saya ini hafal apa itu? Tor monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Padahal nggak pernah baca teksnya itu kan nggak pernah tuh, baca teks lagunya itu. Cukup dengar saja. Cepat. Tahu bulat digoreng dadakan, cepat. Bakpao 2000, bahkan baru sampai bak itu udah langsung nyaut tuh, bakpao 2000. Itu yang masih netral. Yang kemudian tidak agak netral, yang kemudian kita ya Allah kok yang kayak gitu, misalkan dangdut, ya bukan saya mendiskriminasikan dangdut ya, tapi kan itu mendorong ke arah yang negatif. Anak-anak sudah hafal tuh lagu-lagu itu karena seringnya mendengar. Anak-anak tadi itu kenapa bisa hafal surah apa tadi Pak Bu? Nah, bahasa juz berapa? 30. Surah ke berapa dari juz 30? Surah ketiga. Ini ibu-ibu nih yang jawab Pak. Halo Pak. Dulu kita 4 tahun orang ngasih ngoten niku. Masih ini. Insya Allah generasi kita ini akan lebih baik dari kita. Betul lah ya Bunda ya? Insya Allah. Maka kemudian Rutab berbeda. Bapak Ibu diminta kajian rutin bulanan, ibu-ibunya ya, wajib tahsin. Gimana mau ngajarin anaknya? Kalau anaknya mudah sekarang, bagaimana kemudian Rutab ini mengembangkan, bukan mengembangkan, memang konsepnya seperti itu, mengajak ayah bunda juga ikut. Memang pada hakikatnya kan kewajiban yang mendidik adalah ayah bunda. Dan hari ini insya Allah kita akan mulai dengan satu tematik yang cukup kita akan fokuskan untuk kemudian membangun visi misi keluarga. Bapak Ibu semuanya yang bekerja ini, saya yakin dunia pekerjaannya ada visi dan misi, betul nggak? Pasti itu. Visinya apa, misinya apa, lalu kemudian strateginya bagaimana, sampai indikator capaian kinerjanya seperti apa, sampai dimonitoring, sampai kemudian dilaporkan kinerjanya kepada atasan, sampai mendapatkan reward dan punishment dan lain sebagainya. Itu masalah dalam tanda petik urusan pekerjaan. Ini masalah keluarga. Ya termasuk yang ngomong ini Pak Bu. Jadi jangan berpikiran saya pun sudah punya visi yang dimonitoring, kemudian ini masih belajar semuanya kita. Tapi kalau kita mentafakuri, ini masalah keluarga ya, yang lebih penting, yang kemudian amanahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ku anfusakum wa ahlikum naro, ya kan? Lalu kemudian cita-citanya mau jadi apa, dibawa kemana,
itu kok kadang kita masih lupa. Nah, oleh karena itu hari ini alhamdulillah kita kehadiran satu yang saya yakin Allah takdirkan, karena saya pun belum kenal beliau, istri belum kenal beliau. Nah, ini panjang ceritanya, kalau saya ceritakan nanti nggak jadi beliau menyampaikan tausiahnya. Intinya Allah kirimkan beliau sampai ke tempat ini, dan kemudian sampai kemudian ada dialog diskusi bagaimana kemudian beliau ingin dan kita semuanya ingin kemudian belajar bersama bagaimana kita membangun keluarga ini berlandaskan visi misi keluarga muslim yang sebenarnya. Sehingga dari situlah ada langkah-langkah yang kemudian yang kemudian meneguhkan ya setiap langkah kita supaya kemudian kita benar-benar semangat dalam menjalani hari-hari kita sebagai seorang ayah dan bunda. Oleh karena itu, mohon izin Ustadz, saged lenggah. Nah, kita akan hadirkan beliau. Saya akan bacakan CV beliau. Nah, Masya Allah. Beliau bernama Ustadz Ali Haidar Ahmad. Biasa kalau di punya apa itu namanya Maya, Ustadz Ali Abu Haidar. Diketik sakit Pak itu Pak. Ustadz Ali Abu Haidar. Nah, beliau ini kalau di YouTube banyak di media Teras Dakwah. Kenal di Teras Dakwah nih? Ya. Beberapa kali beliau sering kali ya di situ memang aktivitas beliau punya kelas gitu nih. Yeah. Kelas bersama Teras Dakwah itu adalah sekolah belajar sirah. Jadi memang beliau ini menekuni sirah. Kisah sirah itu. Kisah bukan dongeng. Ya. Yeah. Nah, di Rutab ini tidak ada dongeng kancil nyolong timun, nggak ada. Terus apa lagi dulu itu? Yang lain sebagainya. Tidak ada dalil haknya, apakah benar atau tidak. Tapi kisah yang benar-benar dari kisah itu kita mendapatkan hikmah yang bisa kemudian kita jadikan pelajaran untuk kita amalkan. Bahkan di Quran sendiri ya, mohon koreksi nanti Ustaz ya. Di Quran sendiri sebagian besar itu cerita tentang kisah-kisah. Dulu waktu kecil saya Quran kok ya kisah-kisah cerita. Katanya kitab suci yang menjadi panduan. Karena kalau orang apa masih biasanya ini panduannya gimana? Kalau panduan kan harusnya satu, sholat, tata cara sholat. Buku panduan itu Pak. Panduan reparasi motor, buka busi, misalnya, cek busi. Ini kok panduan Quran kok tidak semacam itu? Nah, ternyata ada hal besar yang seperti itu. Sehingga Quran sebagai kurikulum yang Allah berikan kepada hamba-hambanya pun banyak berwujud kisah-kisah. Sehingga beliau ini, Masya Allah, nanti kita akan banyak belajar. Beliau akan menyampaikan banyak hal tentang visi misi keluarga muslim. Nah, sedikit itu tentang aktivitas beliau. Dan beliau dikaruniai telah menikah dengan seorang istri, dikaruniai 5 anak. Kecil-kecil. Paling besar umur berapa? Umur 11-12 tahun. 11-12 tahun. Berarti kelas 4-5. Ukurnya kelas 3 SD. 3 SD. Ya. Paling kecil berapa? Paling kecil setahun. 1 tahun nih. Dan semoga belum stop nih. Kami pengennya selusin. Selusin, Masya Allah. Selusin 12. Ibu-ibunya hero ini. Nah, beliau ini dulu pernah menjadi tour leader ceritanya. Beliau kisahkan perjalanan beliau sampai kemudian beliau bisa lulus belajar mendalami akademi sirah. Akademi sirah bersama yang dinaungi dalam lembaga Ustadz Budi Azhari di Bandung. Akademi sirah itu bagaimana, kemudian apa, insya Allah akan beliau sampaikan. Beliau juga punya pengalaman di Australia ya, dengan istri beliau selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, dan kemudian tentu itu menjadi satu wawasan di Australia. Mungkin notabene
tidak banyak muslimnya, tapi sekarang mulai bertumbuh ini, Australia, Eropa mulai bertumbuh. Nah, ini menjadi satu insight kepada kita, wawasan ini seperti apa kita membangun keluarga muslim. Baik, tidak panjang lebar karena kalau saya bacakan cukup banyak ini, tapi beliau asli Jogja karena dari MTS dan di Jogja semuanya. Di Jogja, gitu, betul. Dan kita kasih beliau waktu secukupnya tadi. Siap dari cukupnya untuk menyampaikan beberapa materi, dan jangan lupa Bapak Ibu siapkan pertanyaan terbaik ya. Dan bukan hanya pertanyaan ya, diskusi sharing terbaik untuk kemudian kita bisa mengambil insight bersama-sama dalam aktivitas kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Ali Ahmad. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah, masyaallah. Ini saya baru kali ini ngisi parenting yang jumlahnya seimbang, Ustaz. Baru kali ini ngisi parenting ayah dan ibunya jumlahnya seimbang. Biasanya tuh saya kayak ngisi parenting tapi kayak ngisi parenting janda. Ngapunten ya Pak ya gitu. Baru kali ini, wallahi, baru di Rekap Al-Qarni ini saya melihat ini, semoga Allah berikan kebangkitan ada di tanah Imogiri ini. Kami lahir di Jogja 37 tahun yang lalu, dan baru kali ini sekali lagi kami melihat kabar gembira yang lebih menggembirakan lagi saat parenting itu yang hadir ayah dan ibunya ngumpul bareng. Ini memang kalau di sekolahnya di Ibrahim di UTAP itu memang sudah terbiasa seperti ini, tapi kalau selama kami keliling isi parenting termasuk ini, Masya Allah, kabar gembira, Ustaz. Ini ayat-ayat Allah, dan justru saya sangat bersyukur kalau berbarengan dengan ini Allah turunkan hujan. Dari Gurunda sudah sampaikan tentang ma'amu barokah. Jadi mohon jangan dicela hujan itu. Kalau kita mencela hujan berarti kita mencela keberkahan. Nah, padahal kita perlu kebaikan, dan kebaikan itu datangnya dari Allah. Nah, kalau kita celah berarti alhamdulillah kita mencela apa yang Allah tetapkan untuk kita. Jadi yang pertama saya syukuri diantaranya adalah Masya Allah, nih parentingnya bukan para janda berarti kan gitu. Biasanya Masya Allah kalau ngisi itu Bu, Bapak ada, dia kerja gitu. Parenting biasanya ditaruh sudah di weekend gitu. Diganti hari, ditaruh pagi, siang, sore, Bapaknya nggak ada terus. Nggak ada terus itu. Sampai pernah guru kami Ustaz Beliazar itu ngisi parenting karena jumlahnya saat itu 1:3. Saat itu jumlahnya tuh 1:3. Itu beliau sampai husnudzon apa jangan-jangan satu bapak ini istrinya 3 di sini. Saking keadaannya memprihatinkan saat itu. Yaitu Masya Allah, tadi sudah diberikan banyak sekali kegelisahan oleh Ustadzuna wa Afri yang kita sebagai ayah harusnya muncul gelisah. Saya bicara dulu dengan para ayah, karena memang kalau kita belajar di dalam Sirah Nabawiyah, sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, kalau tadi Al-Quran isinya kisah. Kenapa tidak ada tutorial 1 begini, gitu kan? 2 begitu, gitu kan? Karena memang Al-Quran tidak menyebutkan secara urutan runtut. Quran itu ada urutan turun, ada urutan mushaf. Urutan turun itu pertama surat Al-Alaq. Urutan mushaf pertama surat Al-Fatihah. Urutannya pakai rumus tadi. Tapi untuk kita bicara tutorial kehidupannya,
oleh Allah disajikan dalam bentuk kehidupan baginda Nabi mulai beliau lahir sampai beliau wafat, karena beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi kalau kita belajar Al-Quran tidak pakai sirah, saya yakin bingung, betul nggak? Pasti bingung. Tapi kalau kita lihat di dalam sirah Nabawiyah, maka sirah Nabawiyah itulah runtutan Quran itu. Sehingga Al-Quran tidak diturunkan kecuali ketika Rasulullah hidup, dan Al-Quran selesai ketika Rasulullah sudah wafat. Artinya bahwa ketika kita tidak belajar sirah Nabawiyah, kita akan kebingungan dengan ayat-ayat itu. Karena ayat-ayat kan kayaknya lompat-lompat ya Pak ya. Dan pertanyaannya laki-lakinya itu, pertanyaannya adalah ayat-ayat itu banyak dibahasnya, yang banyak diajak ngomong adalah para laki-laki. Jadi Al-Quran itu ayatnya, kan Allah berfirman gitu kan, itu yang diajak ngomong itu laki-laki terus Pak. Hampir lebih dari 90% ayat itu yang diajak bicara adalah laki-laki. Bahkan ayat perintah berhijab untuk para akhwat, untuk para ibu-ibu, para muslimah, itu perintahnya turunnya ke laki-laki dulu Pak. Bukan laki-laki suruh pakai hijab, bukan. Perintahnya tuh laki-laki yang beriman suruh perempuanmu berhijab. Kenapa Allah modelnya nggak yang wahai perempuan, gitu kan, yang beriman, wahai mukminah, pakai hijab ya, gitu. Model ayatnya nggak begitu. Model ayatnya ke laki-laki dulu, baru kemudian diperintahkan menyampaikan ke perempuan. Alur ini tuh tidak bukan berarti nggak ada maknanya. Jelas ada maknanya. Dan itu yang menjadi tanggung jawab para laki-laki. Bukan hanya para suami, bahkan anak laki-laki yang sudah balik, dia kena juga tanggung jawab itu. Karena kita Pak laki-laki ini punya tanggung jawab 4 perempuan. Bukan 4 istri Pak. 4 perempuan. Ibu mohon jangan sensitif dulu ya Bu ya. Jangan sensitif dan kata 4. 4 perempuan. Laki-laki, 1 laki-laki menanggung beban 4 perempuan. 1 adalah ibunya. Sampai kapanpun ibu itu tanggung jawab kita. Kita bicara laki-laki dulu ya, nanti kita bicara kepada perempuan. 1 ibu. Yang kedua saudari perempuan. Kalau punya saudari perempuan kandung, itu tanggung jawab kita sampai kapanpun. Kecuali dia sudah punya suami ya, itu nanti beda lagi. Tapi 1 laki-laki sampai kapanpun menanggung ibunya. Yang kedua menanggung saudari perempuannya. Yang ketiga adalah istrinya. Dia sudah menikah, sekarang istrinya jadi tanggungannya. Yang keempat adalah anak perempuannya. Jadi 1 laki-laki menanggung 4 perempuan. Lah kalau ibunya 1, saudari perempuannya 3, istrinya berapa? 1, nah istiqomah ya. Anak perempuan 2 gitu. Sejumlah itu yang harus ditanggung oleh laki-laki. Misal saya pribadi nih, saya punya ibu, ayah saya masih. Tapi kalaupun nanti ayah saya umpamanya Allah takdirkan meninggal lebih dulu daripada saya, maka sampai kapanpun ibu saya itu tetap harus jadi tanggungan saya. Yang kedua, saudari perempuan saya. Saya punya 3 saudari perempuan, jadi saya 9 bersaudara. Totalnya 11 sebenarnya. Cuma yang 11 kan kayak timnas ya Pak ya. Itu anak pertama dan anak terakhir sudah di kartu merah gitu kan. Sudah meninggal, jadi sisa 9. Makanya tadi saya pengen selusin Pak gitu kan. Pengen nyanyi bapak kayaknya melihat istri musik gitu kan. Tarik nafas dulu gitu kan. Jadi saya punya saudari perempuan 3. Semuanya sudah menikah. Maka sementara ini memang tanggungan suaminya. Tapi kalau nanti wallahu a'lam Allah takdirkan apapun itu, kita harus siap, kita harus ridho. Kok Mbak Yu saya dan adik perempuan saya kemudian entah menjanda dengan kondisi apapun, maka saya sebagai saudara laki-laki harus menanggungnya. Itu saudari perempuan. Dan berapa tadi? Ibu 1, saudari perempuan 3, sudah 4. Terus istri ini 1, nggak tahu nanti on the way nambah apa enggak gitu kan. Allah tambahkan ya, kita sih di keluarga nyiapin ilmunya saja dulu. Kalau Allah takdirkan ilmu sudah siap.
sabar bu ya. Ini kita bicara jumlah dulu ya. 3 tambah 3, 1 tambah 3 tambah 1 berarti udah berapa? 4, betul ya? 5 ya. Sarapannya kurang kayaknya tadi ya. 5 anak putri saya, dari 5 anak saya yang putri 3. Berarti udah berapa? 8. Sampai kapanpun 8 itu menjadi tanggungan saya, dan belum tentu itu finish, belum tentu. Bisa jadi anak nambah, bisa jadi ibunya anak nambah, dan seterusnya. Allah alam, gitu. Sejumlah itu yang harus kita tanggung Pak sebagai laki-laki. Dan sebaliknya, 1 perempuan ditanggung 4 laki-laki. 1 perempuan ditanggung jawabi oleh 4 laki-laki. Kalau tadi 1 laki-laki menanggung 4 perempuan, 4 bidang perempuan, 4 jenis perempuan gitu kan. Yang sekarang 1 perempuan dinaungi 4 laki-laki. Siapa yang pertama? Ayahnya. Ayahnya menaungi anak perempuannya sampai anak perempuannya kemudian dinikahkan. Ketika dia punya suami, maka beralih penaungan itu kepada suami. Kalau suaminya entah meninggal, entah berpisah, maka anak perempuan balik lagi menjadi tanggungan ayahnya. 1 ayah. Yang kedua, saudara laki-lakinya. Kalau dia adalah perempuan yang punya saudara laki-laki, maka selamanya saudara laki-lakinya akan menanggung dia sepanjang dia belum punya atau sudah tidak ada pasangan. Ayah, saudara laki-laki. Yang ketiga, suaminya. Suaminya akan menanggung seorang istri, seorang perempuan yang itu jadi istri dia, dan sampai kapanpun, sampai dia entah Allah takdirkan berpisah, entah kematian, entah talak, dan seterusnya. Terakhir adalah anak laki-lakinya. Kalau dia punya bapak 1, saudara laki-laki, misalkan di keluarga kami ada 6, kemudian dia punya suami dan dia punya anak laki-laki umpamanya, maka sebanyak itu yang menanggung beban tanggung jawab menghandle perempuan tadi. Pertanyaan saya, enak mana Pak? Laki-laki atau perempuan? Saya tanya ke laki-laki, enak mana Pak? Laki-laki atau perempuan Pak? Perempuan. Pertanyaan kedua saya, kalau Allah kasih pilihan, pengen jadi laki-laki atau perempuan Pak? Kami para laki-laki akan tetap menjawab jadi laki-laki, gitu ya Pak ya? Tetap, kemaki sih ora apa-apa gitu kan. Masalahnya adalah kita ini kalau cuma sekedar kemaki, nggak ada ilmunya, disitulah bencana datang. Makanya kalau tadi kita tahu konsep laki-laki nanggung 4 golongan perempuan, 1 perempuan ditanggung 4 golongan laki-laki, tidak ada yang namanya single mom, tuh nggak ada. Harusnya, kita bicara harusnya, nggak ada yang namanya fatherless, itu nggak ada. Apalagi coamless itu nggak ada. Nggak ada. Kalau itu tadi difahami, tidak ada generasi yang kemudian rusak, yang sekarang bahkan mendominasi di negeri kita, bahkan di seluruh wilayah peradaban. Jadi penyebabnya berarti kerusakan peradaban hari ini, pertanyaan saya, laki-laki atau perempuannya? Ada yang mau berani nyalain perempuan Pak? Monggo silakan gitu kan. Saya sih cari aman aja gitu kan. Karena memang di antara yang kami pelajari dari ilmu parenting, kami memang tadi ya, anak baru 5, dan belajar parenting juga baru kok Pak. Wallahi baru saja. Tadi beliau sudah sampaikan, kami memang sempat tinggal di Australia. Jadi istri saya keterima beasiswa kuliah di sana S2, istri kuliah, saya TKI. Nah, saya di sana kerja Pak, gitu kan? Kerja, karena dalam pikiran saya tugas suami adalah apa Pak? Menafkahi, betul ya? Dulu konsep yang saya pikirkan begitu. Suami itu ya tugasnya menafkahi. Salah apa enggak? Betul, itu enggak salah. Yang jadi salah adalah saat saya berpikir hanya menafkahi. Terus udah, tugas saya hanya menafkahi, disitulah yang kemudian kami dapati ternyata Fir'aun juga menafkahi istrinya. Abu Jahal Pak, perso ya, Abu Jahal itu menafkahi istrinya apa enggak? Menafkahi. Abu Lahab
tabat yada abi lahabin wa tab, menafkahi istrinya apa enggak? Menafkahi, dinafkahi di dunia, bahkan nanti seneraka, Pak. Wah, ini keluarga suami dan istri sepakat masuk neraka bersama. Itu Abu Lahab itu. Artinya kalau hanya menafkahi, disitulah permasalahan para suami, para laki-laki. Kalau konsep cara berpikirnya hanya seperti itu. Pun demikian didukung pula oleh istrinya. Dah mas, yang penting jenengan nafkahi saya, nanti urusan yang lain tak garapi, tak urus gitu. Akhirnya ya sudah, terjadilah tadi fatherless, bahkan poamless gitu kan. Ayah tidak hadir untuk pendidikan anaknya, akhirnya anaknya tidak punya kekaguman di rumahnya. Karena ayahnya hanya sibuk bekerja, dengan alasan bekerja tadi. Saya sampaikan dari awal bahwa tidak salah sebenarnya, laki-laki nyari nafkah itu memang harus. Al-Quran juga memberikan perintah itu, bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu tugasnya menafkahi perempuannya, itu tugas laki-laki tadi. Tapi kalau berpikir kita hanya menafkahi, disitulah kesalahan berpikir kita. Sehingga akhirnya tugas kita ini apa sebenarnya sebagai laki-laki? Tadi sudah dibacakan juga oleh Ustadzuna tentang surat At-Tahrim ayat ke-6. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Di ayat itu, Pak, itu kalimatnya ku. Ku itu artinya kalian laki-laki. Ayat itu spesifik untuk laki-laki, bukan untuk kalian bareng-bareng perempuan, itu enggak. Ayat itu kalian laki-laki, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Nah, perempuan bermasuk di situ, dari api neraka. Yang neraka itu isinya manusia dan batu. Yang untuk membakar manusia itu neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Seolah-olah ayat ingin sampaikan, wahai para laki-laki, tugasmu adalah menjaga dirimu, kita dulu disebut, dan keluargamu dari api neraka. Yang bisa jadi isinya adalah kamu dan keluargamu tadi. Barengin nama batu sekalian. Di tafsirnya, pembahasannya di situ ada tema berhala. Jadi apa yang membuat laki-laki dan keluarganya masuk neraka adalah karena laki-lakinya yang mengajak istrinya dan keluarganya untuk menyembah berhala. Masalahnya adalah kalau kita bicara berhala, kita selalu konteksnya bicaranya gini aja deh. Kita yang jujur ya. Setiap saya sebutkan kata berhala atau Quran menyebut kata berhala, yang muncul di benak kita, di pikiran kita apa? Patung. Sepakat ya? Kok bisa nasional kayak gini, Pak? Saya ngisi dimanapun mesti saya tanya itu, jawabannya adalah patung. Saya tanya hal lain lagi. Ini juga biasanya jawabnya seragam, walaupun tidak salah, tapi kenapa jawabannya bisa seragam seperti itu? Sebutkan tokoh Quraisy. Siapa, Pak? Tokoh Quraisy, siapa, Bu? Abu Jahal. Terus? Siapa? Abdul Muthalib. Siapa lagi? Tokoh Quraisy. Abu Bakar. Terus? Umar bin Khattab. Sepakat ya. Tapi entah kenapa tidak ada yang menyebutkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Quraisy bukan? Quraisy. Betul ya? Kita ini kalau disebutkan tokoh Quraisy, biasanya yang pertama di benak kita di Indonesia yang muncul yang kafir dulu, betul nggak? Kalau nggak Abu Jahal, Abu Lahab. Nggak salah, itu nggak salah, memang dia tokoh Quraisy. Cuma saya tadi pengen mengajak untuk ketika kita belajar Quran dengan sirahnya, kita akan temukan lebih luas loh dari itu. Berhala itu bukan hanya patung loh. Dan tokoh Quraisy itu bukan hanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi justru di surat Quraisy sendiri, isinya bukan caci maki kepada orang-orang Quraisy. Suku Quraisy itu di surat Quraisy sendiri, itu Allah puji dengan 4 ayat. Sehingga kita kalau baca surat Quraisy itu yang ada di benak kita bukan Abu Jahal. Kalau surat Quraisy karena Allah memuji Quraisy, itu yang muncul pertama pada diri kita harusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cuma pengen ngajak sekali lagi dengan belajar sirah, dengan ini Quran tadi, terus sirah kita gabungkan gitu, itu akan kita temukan ternyata, oh, Quran seluas itu, bahwa berhala bukan hanya patung. Nabi Ibrahim pernah berdoa, wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Asnam itu kalau di terjemahan kita berhala gitu memang. Yang muncul di pikiran kita berhala apa, Pak? Patung, betul ya?
Betul, nanti patung itu bagian dari simbolik berhala. Tapi ketahuilah yang disebut berhala di ayat itu bukan sekedar patung, tapi segala yang diidolakan oleh orang tersebut. Karena idol, asnam itu kalau di bahasa terjemah bahasa Indonesia, dia terjemahnya adalah berhala. Tapi kalau pakai terjemah bahasa Inggris, dia akan muncul kalimat idol, idola. Jadi idola itu kalau dalam bahasa ayat tersebut itu sudah bagian dari berhala. Ada Indonesian Idol ya, berarti Indonesian berhala gitu kan. Jadi apa berhala itu apa? Berhala itu segala sesuatu yang membuat laki-laki tadi, karena ayat tadi ku angfusakum itu ayatnya ke laki-laki, membuat dia tidak fokus dengan visinya, tidak fokus dengan tugasnya karena dia mengidolakan sesuatu yang lain. Apa contoh idolanya? Yang menyebut langsung adalah generasi tabi'in, namanya Hasanul Basri. Beliau menyatakan setiap zaman ada berhalanya, dan berhala di zaman ini kalau tabi'in itu berarti hidupnya pernah bareng sama sahabat tapi nggak ngelihat Rasul. Itu ulama bernama Hasanul Basri rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan setiap zaman ada berhalanya, dan berhala hari ini kata beliau nih adalah dinar dan dirham, duit Pak, harta Pak, harta Bu. Jadi kalau hari ini laki-laki hanya sibuk mencari nafkah, apa sih yang dicari dari nafkah itu? Harta. Dan hanya di situ tugas dia selesai, dia tidak fokus pada pendidikan istrinya dan anak-anaknya, tidak dilindungi dari api neraka, maka suaminya telah membawa keluarganya masuk ke dalam neraka secara bersama. Na'udzubillah. Jadi pahami dulu kesalahan peradaban hari ini. Ini salahnya bareng-bareng Pak. Sama, saya ini yang ngomong ini sama. Saya pernah melakukan hal itu sama. Istri saya kuliah, waktu di Australia dia kuliah, saya fokusnya adalah kerja. Nyari apa? Nyari duit. Tapi habis itu saya tidak ada urusan dengan pendidikan istri saya, pendidikan agamanya, anak saya mau disekolahin di mana. Ya dulu saya sekolahin di, kalau sekarang TK istilahnya Montessori, belajar sambil bermain gitu kan, main-main sambil belajar, belajar sambil main-main, akhirnya nggak pernah serius karena main sama belajar digabungin aja udah. Kalau di ilmu pendidikan ada namanya adab qoblal ilmu, ada adab dulu. Nah nanti waktunya belajar, nanti boleh kok main gitu kan. Giliran main hari ini peradaban tadi main game aja seserius itu, kalah apa tadi tembok dihancurin gitu kan, dihancurin rumahnya, HP-nya dibanting itu. Loh, Anda main aja seserius itu. Giliran yang harusnya serius Anda main-main gitu. Jadi kita tidak menempatkan pada posisi yang benar. Dan waktu kami di Australia, anak pertama saya sekolahin aja. Dan saat itu saya ngerasa keren Pak. Wah ini anak saya sekolah di luar negeri gitu kan, ngerasa keren. Dan itu asnam, itu berhala. Karena selalu saja tema berhala hari ini, yang sekarang ini sudah bukan duit lagi. Duit termasuk, tapi hari ini kadang jadi berhala adalah followers, viewers, jumlah likes, ya kan? Asal update kok nggak ada yang respon, rasanya aduh biar lagi gitu kan. Ini kebaikan loh kok nggak ada yang respon sih gitu kan. Itu udah jadi berhala. Karena berhala itu selalu babnya adalah kebagian dari kemusyrikan. Allah dituju iya, tapi nggak cuma Allah yang dituju, paham ya? Allah jadi tujuan iya, mengakui Allah itu ada, tapi selain Allah ada yang lain yang juga diharapkan. Itu yang kemudian menjadi kerusakan dalam peradaban manusia, bukan hanya zaman ini, tapi sudah ada di zaman jahiliyah saat itu. Dan Allah abadikan di antaranya adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy yang Allah jadikan nama surat sekaligus, yaitu surat Al-Lahab. Allah mengatakan yang masuk neraka bukan hanya Abu Lahabnya, tapi dua anak laki-lakinya yang dulu pernah menjadi mantunya Nabi. Abu Lahab sama Rasul itu pernah besanan Pak. Karena Abu Lahab itu pamannya Nabi, Nabi itu keponakan Abu Lahab. Pas Nabi punya anak perempuan 4, yang anak kedua dan ketiga itu dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Nikahnya pas belum menerima wahyu. Pas Rasul menerima wahyu, beliau mendakwakan, Abu Lahab nggak terima, istrinya makin memusuhi Nabi, kemudian memerintahkan anaknya untuk ceraikan tuh anak-anaknya Muhammad. Lalu terus diceraikan.
Akhirnya Abu Lahab, 2 anak laki-lakinya plus istrinya, wa mra'atuhu hammalatul hatab, istrinya juga masuk neraka. Berarti ini keluarga yang punya visi, Pak. Punya visi nih, visinya bareng-bareng masuk neraka. Ini contoh surat yang menggambarkan kepada kita, ada loh keluarga yang visinya punya visi tapi sangat buruk visinya. Berarti kalau sehidup seneraka tuh jodoh apa enggak, Pak? Jodoh ya, Pak ya, gitu. Semoga aku temukan jodohku. Antar dulu. Jodohnya sedunia sesurga atau sedunia seneraka? Karena Allah memberikan contoh secara langsung, ada loh keluarga yang visinya seburuk itu. Kenapa? Karena babnya adalah ketika Allah mengatakan tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar celaka. Itu Abu Lahabnya, biografinya dimention, Pak, dimunculkan, diupload. Abu Lahab, Abi Lahab, itu nggak ada orang lain di masa itu nama Abu Lahab ya kecuali orang itu. Sudah, apa yang membuat dia celaka? Di antaranya adalah setelah Allah mengatakan tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka Abu Lahab, terus ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, nggak ada gunanya harta dia dan apa yang dia upayakan, harta dan apa yang dia usahakan, harta dan apa yang dia selama ini cari-cari. Apa itu? Di antaranya adalah kebanggaan terhadap followers, investasi reputasi. Jadi harta dan followersnya nggak ada gunanya. Siapa termasuk followersnya? Anaknya. Buruk sekali, keluarga ini sangat buruk. Dan apa yang membuat dia menolak apa yang Nabi dakwahkan adalah karena menyinggung kepentingan dia. Jadi setiap ada tema berhala, selalu ada tema ekonomi dan pengakuan sosial di belakangnya, selalu. Tema kejahilian itu bukan hanya kalau ada orang sujud pada batu, pada patung, memang ada orang itu. Masalahnya adalah panitia yang menyeletakkan patung itu siapa? Mereka lah pemegang sistem yang punya kepentingan di balik itu. Yang itu membuat orang-orang yang tidak berilmu akhirnya ngikut aja. Ngalir aja, ngalir. Nah, dia menjadi pengikut orang-orang yang men-setting berhala-berhala tadi. Padahal Hasanul Basri juga sampaikan tadi, berhala di zaman beliau itu urusannya harta. Kita tidak memungkiri kita butuh harta, betul. Kita tidak memungkiri itu. Tapi kalau kemudian kita hanya berpikir bahwa tugasku mung golek duit, kemudian selesai di itu, udah. Yang penting istri saya seneng, tak kasih duit, udah cukup. Nah, istri ketika diberi harta, karena tidak dipungkiri wanita itu senangnya sama harta, betul ya? Betul ya? Itu memang sudah settingan pabrik, Pak, di sana, Pak. Dari zaman sononya itu, perempuan itu memang senangnya dengan urusan fasilitas. Memang begitu. Karena memang Allah ciptakan wanita dengan kemuliaannya itu disenangkan pada 2 hal. Wanita itu senangnya, paling senang pada 2 hal, tak bocorin, Pak, gitu. Wanita itu paling senang dengan yang pertama adalah nasihat. Perempuan itu sebenarnya senang dinasehati. Sebentar, ini jangan diginin. Nah, kok istri saya enggak ya tadi ya gitu. Ini ada settingan pabrik yang harus dikencengke ini kayaknya gitu. Entar dulu, karena kita nyebutnya hari ini. Hari ini kok enggak begitu ya dia. Sebenarnya settingan pabriknya iya. Dia senang dengan nambahnya wawasan, dia senang dengan ilmu, dia senang dengan nasihat. Buktinya pengajian hari ini dominasinya bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan dari dulu senangnya dengan nasihat. Tapi mereka hanya mau mendengar nasihat dari laki-laki yang dia kagumi. Nah, di teras dakwah itu, Bu, kalau yang ngisi Ali Abu Haidar sepi. Baru kali ini ramai di Rutap aja ini. Wajib soalnya ya, gitu. Kalau enggak dosa gitu. Kalau di teras dakwah yang diundang namanya Ustadz Papap Handiboni, ya, itu yang datang, wah, perempuannya bludak, sak sendalnya bludak gitu kan. Kan 1 orang sendalnya 2 gitu kan. Wah, itu bludak gitu. Karena perempuan senang dengan nasihat. Cuma mereka hanya mendengar kepada laki-laki yang dia kagumi. Jadi kalau tadi kok istri saya nggak gitu ya, nah itu ada yang istri juga bilang, kok saya nggak kagum ya sama suami saya ya gitu.
Suami saya kalau ngomong tuh kayak saya nggak, saya mendingan dengerin pengajian aja lah gitu kan. Nanti habis itu kalau ada pengajian di HP itu, di DM ke suami. Nih, dengerin gitu kan. Suami dikasih nasihat ya akhirnya cuma mau dibalas nanti padu gitu kan. Akhirnya suami diem. Muncullah hashtag laki-laki tidak bercerita gitu kan. Ya nggak cerita wong masalahnya jenengan kok gitu kan. Sekali lagi ini settingan pabriknya. Perempuan itu senang dengan nasihat Pak, dan dia hanya mau dinasihati oleh laki-laki yang dia kagumi. Padahal kita sebagai suami dulu waktu kita ngelamar itu, kenapa kita diterima lamarannya? Karena ada yang dikagumi dari kita Pak. Iyalah, bener nggak? Cuma masalahnya kekaguman itu kok expired gitu kan. Nggak ada tulisan di kadaluarsa tanggal berapa gitu tuh. Berarti ada yang membuat luntur kekaguman itu. Itu yang harus dihidupkan lagi. Itu yang pertama. Saya tahu ini pro kontra kalau yang ini ya. Karena memang itu ada dalilnya sebenarnya. Cuma saya berkisah aja dulu dengan realita yang ada. Yang kedua yang disukai perempuan adalah harta. Sepakat ya? Kalau itu enggak pro kontra, kalau itu udah sepakat, itu dunia dan akhirat itu sepakat ya. Jin pun mengakui itu gitu kan. Enggak cuma manusia. Perempuan senangnya tadi yang pertama yang pro kontra tadi urusan nasihat, yang kedua yang enggak pro kontra, sepakat urusan harta. Maka urusan nasihat dan harta Allah bebankan kepada laki-laki untuk diberikan kepada istri dan perempuannya tadi, supaya laki-laki dikagumi. Buktinya yang pro kontra tadi ya Pak ya, saya masih tetap ngeyel pokoknya tugas laki-laki memberi nasihat dan wanita senang dinasehati. Justru buktinya adalah Allah sampai harus mewajibkan laki-laki datang ibadah yang namanya Jumatan. Jumatan tuh perempuan hukumnya apa Bu? Sunnah-sunnah saja, boleh-boleh saja. Cuma perempuan tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena Allah ingin membangun kekaguman itu kepada laki-laki terlebih dahulu. Jadi kalau laki-laki itu mendengarkan nasihat di khutbah Jumat, kemudian dia dapati ilmu itu, dia bawa pulang tuh. Tadi itu ada nasihat dari khotib tuh, sampaiin begini. Masalahnya apa Pak? Jumatan tuh masalahnya apa? Itu masalahnya. Kalau melek golek duit, kalau istirahat tidur pula di majelis ilmu. Khotbah wasyat takwa, khotib nyampein dengan suka. Masalahnya kadang khotibnya juga halus banget Pak. Ittaqillah, Bismikallahumma ahya wa bismika. Selesai Jumatan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Selesai akhirnya. Jadi permasalahan kita adalah memang kita tidak menempatkan yang Allah sudah berikan pada laki-laki, yaitu ruang kekaguman di situ. Kita sering mengabaikan itu. Yang akhirnya tadi kita sampaikan ke istri, kata istri, "Alah," gitu. Ngomong apa Mas gitu kan. Ya, ada Pak, ada caranya Pak, ada caranya. Karena itu terjadi pada saya Pak. Ini yang saya ceritain ini saya banget itu tadi Pak. Itu saya tidak sedang menuduh antum semua di sini enggak. Saya lagi curhat ini Pak gitu kan. Enak saya dikasih mic di sini suruh curhat, membuka aib keluarga saya gitu kan. Karena saya tahu kalau saya cuma menyerang pada satu pihak, orang tuh nggak senang disalahkan, betul nggak? Tapi kalau dibilang enggak, kamu salah, saya juga salah kok, itu lebih ringan, betul ya? Kita ini upacara SD, zaman SD, kalau telat kan dihukum Pak, taruh di depan gitu kan. Malu banget ya dilihat orang saat sekolahan gitu. Ternyata teman-teman kita juga telat. 2 orang, 3 orang, 10 orang. Tiba-tiba malu kita hilang. Iya enggak? Ternyata kesalahan yang kita lakukan yang memalukan tadi tetap salah, tapi udah enggak malu kita gitu kan. Maka tadi saya temani bapak-bapak semua untuk merasa bersalah. Itu memang apa yang saya sampaikan itu saya Pak. Itu gue gitu kan. Itu gue banget gitu. Sampai akhirnya pada sisi di Australia itu Ustadz Budi Azhari diundang ke sana. Di sebuah Ramadan tahun 2018, saya masih ingat itu, beliau diundang dan ngisi selama 10 hari. 10 hari. Jadi di sana karena tidak ada
ya katakanlah ahli ilmu. Di sana kan ya mayoritas tetap orang-orang kafir ya di sana. Cuma kami tinggal, rumah kami itu memang dekat dengan Masjid Indonesia di sana. Ada satu tempat namanya Westol, di situ ada Masjid Westol, dan itu memang masjidnya orang Indonesia. Sehingga panitia atau takmir itu mengundang beberapa asyatid termasuk Ustaz Budi Azhari waktu itu. Intinya waktu beliau ngisi, yang beliau kisahkan adalah tentang kisah Nabi Adam dan Hawa, yang di situ beliau benar-benar bukan hanya ya ngumbai, tapi bukan hanya ngumbai kami para laki-laki, tapi itu dikumbah, diidoni, didak-idak, itu saya merasa yang ini materi saya tidak pernah dapatkan kayak gini. Padahal pada saat itu saya sudah punya anak satu, dan saat itu kayak yang ternyata saya banyak salah. Saya tidak paham tugas saya sebagai laki-laki. Wah, itu mesti yang terzalimi istri, itu pasti. Jadi kalau laki-lakinya tidak mau bergerak membaik, laki-laki akhirnya berpikir saya sudah melaksanakan tugas saya, karena tugas saya hanya menafkahi, kan tadi kayak gitu kan. Itu awal kesalahan kami, yang kemudian pasti terzalimi istri. Nah, istri kalau sudah mulai mau komplain, sudah mau protes, dia juga bingung protesnya apa, wong istri juga nggak tahu peran dan tugasnya apa gitu. Akhirnya kesalahan ini terjadi di sebuah rumah tangga, sampai kemudian ya Ustaz Budi Azhari menyampaikan tentang tema kisah dalam Quran, dan itu membuka satu pandangan yang saat kami pulang di Indonesia sebelum COVID waktu itu, kemudian kami nyari profilnya beliau tentang Ustaz Budi Azhari, dan saya mendapati ada lembaga pendidikan namanya Akademi Sirah. Dan saya daftar ke sana, kuliahnya cuma setahun, Mbak. Cuma setahun, dan sebulan cuma sekali. Jadi hari Sabtu dan hari Ahad, kita cukup datang hari Jumat, naik kereta lah, nyampe sana Sabtu, kuliah, nginep semalam, besok Ahadnya kuliah lagi, Ahad siang sudah bisa pulang. Jadi Senin bisa kerja lagi, bagi yang bekerja dan seterusnya. Jadi dari situ terus kemudian Sirah Nabawiyah itu dihadirkan untuk kemudian diperjelaskan dari ayat-ayat yang kita baca. Jadi permasalahan umat hari ini adalah diantaranya, selain tadi laki-laki pahamnya tugasnya hanya menafkahi, sekalinya kita ngaji, kita ngerasa wis ngaji wis cukup. Saya tidak memungkir bahwa ngaji itu penting, iya. Baca Quran, tilawatul Quran itu penting, iya. Tapi Quran itu isinya penjelasan dari kehidupan Rasul itu. Jadi kalau Sirah Nabawiyahnya tidak dihadirkan di dalam ayat itu, kita jadi bingung. Sehingga kami mengajak untuk mulailah tanamkan kisah-kisah dalam Al-Quran dan Sirah Nabawiyah itu di dalam rumah kita. Mulai dikenalkan, mulai diajarkan, tentu bertahap, karena Quran juga diturunkannya bertahap. Dan mulailah, wahai para laki-laki, dengan merasa bersalah dulu di hadapan Allah. Dan itu modal paling awal, kan kita kekaguman udah expired tadi, Pak. Udah kadaluarsa tadi itu. Maka kita datang kepada Allah, ya Allah, ampuni saya. Selama ini saya tidak paham tentang tugas saya sebagai suami, sebagai ayah, apalagi besok saya menjadi kakek. Padahal di dalam Sirah Nabawiyah, baginda Nabi adalah seorang suami, seorang ayah, seorang kakek. Dan Nabi mengatakan khairukum li ahli, dan wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga. Dan aku, kata Nabi, aku orang terbaik kepada keluarga. Artinya Nabi pengen menstempel dirinya, jadi jaminan bahwa saya ini contoh terbaik. Ini bukan kalimat kesombongan, karena itu kalimat keteladanan, dan memang kita layaknya meneladani beliau. Jadi akhirnya yang kadang menjadi problematika di rumah tangga kita adalah Sirah Nabawiyah itu tidak kita hadirkan di rumah tangga kita. Tentu sekali lagi perlu tahapan. Tahapan awalnya adalah tadi, mengaku bersalah dulu di hadapan Allah. Kalau laki-lakinya sudah ngaku salah, Pak, maka istri akan lebih mudah juga untuk ngaku bersalah, karena ada temannya dalam ngaku salah. Karena perempuan nggak bisa disalahkan langsung, Pak. Itu benar, itu rumus. Saya mau tanya ya, apa penyebab kita hidup di bumi? Siapa penyebab awalnya, siapa? Adam apa Hawa? Saya tanya ibu-ibu dulu ya, Bu. Hidup di dunia berat ya, Bu ya. Masalah nggak rampung-rampung gitu kan. Anak baru 1, tahu-tahu 5 sekarang gitu kan. Masalah nggak selesai-selesai. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kita kok jadi turun ke bumi itu, siapa penyebabnya, Bu? Adam apa Hawa, Bu? Sepakat ya, Bu ya? Alhamdulillah, aman, Pak.
aman. Kalau ibu-ibu sudah jawab Hawa itu berarti beliau orang-orang yang ngaji memang gitu kan. Karena kalau yang kadang muncul gini Pak, siapa yang salah? Iblis, langsung gitu. Pilihannya Adam atau Hawa, yang dijawab iblis. Iblis sudah salah Pak, Bu, udah nggak usah disalah-salahin, dia memang salah, dia udah pernah ngajar, dia udah biarin kita. Urusan kita sekarang ini adalah kita ini manusia. Yang menyebabkan kita turun ke bumi adalah kesalahan berdua, Adam dan Hawa. Itu sebabnya waktu bertobat, tobatnya berdua. Robbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Robbana zalamna itu berarti nahnu. Nahnu itu kami itu berdua berarti. Sudah? Pertanyaannya Pak, kalau yang salah berdua, yang taubat berdua, pertanyaannya, siapa yang memulai kesalahan? Adam apa Hawa? Iblis nggak usah jadi pilihan ya, tolong pilihannya cuma A dan B gitu kan. Nggak ada C, iblis nggak ada. Iblis sudah jelas salah, sudah masuk neraka dia sudah ya. Ini pilihannya A, yang salah pertama Adam, B, yang salah pertama adalah Hawa. Yang mana Bu? Hawa ya Bu ya. Alhamdulillah aman kita Pak. Saya bisa pulang berarti nanti ya. Menurut Ibnu Katsir itu memang yang secara kronologis yang salah awalnya Hawa. Kenapa? Karena yang ditawarkan oleh iblis adalah buah yang dia namakan dengan nama buah, yang ngasih nama iblis. Kalau iblis sudah memberi informasi, sangat potensial itu tipuan Bu. Makanya kalau kita ridho dengan nama buahnya Khuldi, kita pun ketipu. Karena yang ngasih nama Khuldi itu iblis. Allah tidak memberi nama itu nama Khuldi. Allah cuma mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Tapi Allah tidak mengatakan jangan dekati hadza syajaratul khuldi, enggak. Khuldi itu yang ngasih nama iblis. Karena iblis mau nipu. Khuldi itu artinya kekal. Kekal di surga. Surga isinya fasilitas. Siapa yang lebih minat dengan fasilitas? Alhamdulillah, gitu kan? Nggak ada yang ngantuk ini, masya Allah ya. Soalnya disalah-salahin terus Pak, gitu. Waktu Hawa ditawari buah itu, dia minat, tapi dia tahu bahwa tidak semudah itu untuk kemudian asal ngambil, enggak. Dia wanita yang sholihah, dia taat pada suaminya. Nanyalah ke suami. Nah, suami itu laki-laki, Mas Adam itu, sebelum diciptakannya Hawa, dia kan sudah tinggal di surga. Surga dengan segala fasilitasnya Pak. Alah, rumah kita nih sekaya apapun kita, nggak sebanding dengan fasilitasnya Nabi Adam, kan begitu. Tapi Nabi Adam saat itu tidak ada teman, nggak ada Hawa, nggak ada perempuan, nggak ada siapapun. Dan dia juga nggak tahu mau diciptakan perempuan, nggak tahu. Adam itu diriwayatkan berjalan di surga Pak, jalan-jalan di surga, sendirian, kesepian, nelongso Pak. Tuh Adam sudah di surga Pak, nggak ada temennya. Apa yang dirasakan dia? Kayak yang disebutkan beliau berjalan di surga sendirian, kesepian. Udah di surga loh Pak, kok kesepian? Mau ngajak ngobrol malaikat, malaikat itu isinya ibadah terus gitu kan. Mau lagi ibadah ajak ngobrol gitu kan. Akhirnya Allah tidurkan, dan tahu-tahu saat beliau bangun ada sosok di sampingnya, dan itulah Hawa. Sehingga Nabi Adam itu terus bertanya, kau ini siapa? Sosok ini jawab, saya perempuan. Belum nyebutin namanya, karena memang Hawa tidak memberi nama dia Hawa. Dia cuma nyebutin saya perempuan. Adam kemudian mengatakan, untuk apa kamu diciptakan? Tadi nggak ada, tadi kamu nggak ada, kok sekarang kamu ada? Kata Hawa, litaskunu ilayya, agar kamu sakinah bersamaku. Jadi fungsinya istri itu biar kita sakinah Pak. Laki-laki itu dengan segala prestasinya luar biasa, saat hidup kok pulang ke rumah nggak ada istri, atau bahkan dia tidak punya istri sekalipun, karya besarnya itu pastilah tidak sempurna. Nabi Adam saja yang sudah hidup di surga itu, ternyata beliau kesepian. Tanya Pak Habib coba, pulang nggak ada Ummu Ibrahim di rumah, atau pernah ditinggalin ya apa
LDR gitu pernah nggak? 6 bulan. 6 bulan. Gimana Pak rasanya Pak? Enggak, Pak. Apa? Gila. Karena kaidahnya surga tak sempurna tanpa istri, Pak. Itu sebabnya kemudian dihadirkannya Hawa, maka Adam tuh bahagia banget. Berarti Adam itu punya sisi kelemahan, yaitu perempuan. Kaum Adam itu, kaum laki-laki ini ya kayak tegas, gagah, luar biasa. Di depan perempuan apa gitu kan. Fir'aun itu Pak, Fir'aun jahatnya kayak apa, zalimnya kayak apa gitu kan. Melihat Musa di dalam peti itu kan harusnya dibunuh. Apa kata istrinya? Mas, ini versi Jogja ya, Mas Fir'aun gitu kan. Jangan bunuh anak ini. Aku berharap dia memberi manfaat buat kita. Bisikan seorang istri kepada Fir'aun yang sejahat itu, sezalim itu, luluh Pak. Tapi karena dia ini wong kemaki, dia bilang, buat kamu iya manfaat, buat aku enggak. Dan kalimat dia diaminkan, diijabah oleh Allah. Maka Musa manfaat buat Asia, tapi tidak manfaat buat Fir'aun. Tapi tadi yang saya ingin sampaikan adalah peraturan yang dibuat oleh Fir'aun sendiri, luluh lantah di hadapan kalimat bisikan seorang istri. Makanya Bu, kalau mau menasehati suami, jangan dibawelin. Laki-laki itu udah mengenai, itu laki-laki yang mau masih gitu, pura-pura bersin gitu kan. Tapi kalau dibisikin, yang namanya bisikan itu ya jangan panjang-panjang, jangan 3 hari, pendek, to the point, tapi pakai nada selembut mungkin. Saya yakin itu muter di kepala laki-laki itu. Istri itu, setelah kalau udah WA, nitip batagor, udah gitu dong. Wah itu saya cari Bu, se-Jogja tak cari, kalau nggak ketemu tak cari pokoknya gitu. Kepikiran, coba kalau habis itu bukan bola-bolanya kalau sini batagor, atau belum kok sih, kok ya pengertian kalau aku gitu ya. Itu malah tuh kok kayak tepung, mana masak dewe gitu ya. Tambahin dope gitu. Tapi kalau dengan bisikan bisa merubah gitu ya. Gitu Pak. Jadi sampai mana tadi? Sampai tepung. Nah, tadi saya sampaikan bahwa laki-laki Adam itu salah, Hawa juga salah. Tapi kesalahan itu diawali oleh perempuan, oleh Hawa. Masalahnya Hawa kan minta konfirmasinya ke laki-laki. Lah karena yang minta perempuan, Adam pun akhirnya ke bawah. Tapi masalahnya Adam juga ketipu oleh kalimatnya iblis, karena iblis mengatakan, Adam, demi Allah Adam, pakai nama Allah Pak. Iblis itu nipunya kepada Adam, untuk Hawa ditipu dengan kata buah khuldi tadi. Tapi untuk Adam ditipu dengan atas nama Allah. Jadi ngapusi atas nama agama itu sudah dilakukan dari zaman iblis. Iblis bilang, Adam, wallahi, aku adalah pemberi amanah, pemberi nasihat yang amanah. Adam waktu disebutkan sumpah atas nama Allah, ditambah dengan bisikan dari istrinya, sudah confirm akhirnya melakukan kesalahan keduanya. Makanya yang salah siapa? Yang salah siapa? Dua-duanya. Aman Bu, aman. Tapi siapa yang memulai? Hawa. Pertanyaannya, siapa yang harus tanggung jawab? Ada. Lulus ini berarti semua. Alhamdulillah, parenting kita sudah lulus. Ya. Di mana dalilnya bahwa Adam yang bertanggung jawab? Di surat Al-Baqarah ayat 37. Ayat 37 Allah sampaikan fatalaqa Adam min rabbih kalimat fataba alaihi. Jadi ceritanya pas habis salah itu Allah panggil. Siapa yang dipanggil? Cuma Adam. Hawa nggak dipanggil. Adam yang dipanggil. Kan kalimatnya fatalaqa Adam. Bukan fatalaqa Adam wa Hawa, itu enggak. Padahal yang salah dua-duanya. Ya, kalau pertanyaannya siapa yang salah, jawabannya dua-duanya. Makanya nanti bertaubatnya dua-duanya. Tapi siapa yang harus tanggung jawab? Adam. Allah panggil Adam, panggil Adam. Karena aku udah bilang, jangan dekati pohon itu. Kau makan pula itu buahnya bareng sama istrimu, fatal kesalahannya. Kata Adam, ya Allah, aku ini kan engkau yang menciptakan toh ya Allah gitu. Ini aku salah tuh caranya gini Pak, kita curhat dulu sama Allah gitu. Ya Allah, aku ini kan engkau kan yang menciptakan. Kata Allah, iya. Kata Adam, dulu waktu diciptakan kan aku masih fisik toh.
belum roh, belum, masih fisiknya dulu kan yang diciptakan fisiknya dulu. Lalu kau tiupkan roh di dalam fisik itu sehingga aku hidup, gitu kan ya Allah? Kata Allah, iya. Wah, ini kalimatnya udah oke nih kan? Oh, ngaku salah itu ada mukadimahnya Pak, gitu kan? Enggak yang tahu-tahu, ya wes sorry, gitu kan? Enggak. Ada cerita, ada panjang gitu kan? Ada mukadimahnya dulu. Sampai kemudian ada mengatakan, aku ini kau yang ciptakan, engkau pula yang meniupkan roh sehingga aku hidup. Sudah. Dan waktu aku hidup ya Allah, Nabi Adam itu ditiupkan roh lewat hidung, Bu. Sesuatu kalau lewat hidung, ada benda asing lewat hidung, apa yang terjadi? Bersin. Apa yang diajarkan dalam Islam kalau bersin? Kalimat tahmid. Maka Nabi Adam itu pas ditiupkan roh, dia gerak pertamanya adalah bersin. Sehingga pas bersin Allah berikan taufik, diantaranya adalah beliau mengucapkan kalimat hamdalah. Jadi kalimat pertama yang keluar dari lisan Nabi Adam ketika hidup adalah alhamdulillah. Lalu Allah menjawab waktu diberikan taufik tentang mengucapkan kalimat hamdalah itu, Allah memberikan jawaban, yarhamukallah, Allah merahmatimu hai Adam. Nah, itu sama Nabi Adam jadikan dalil. Masalah tadi itu dibawa tuh. Ya Allah, kan aku ini engkau yang menciptakan, engkau pula yang meniupkan ruh, dan bukankah engkau maha merahmati hambamu? Kata Allah, iya. Nah ini poinnya di sini. Nah, saya mau tanya ya Allah, kesalahan yang saya buat tadi bersama istri saya tadi itu kesalahan yang sudah kau catatkan dalam takdirmu, atau sesuatu yang baru dalam takdirmu? Ini pertanyaan Nabi Adam ini mengaku salah itu pinter Pak, ada mukadimahnya, mubung-mubung dulu gitu kan. Nabi Adam bertanya, itu takdir yang sudah dicatatkan dari awal atau sesuatu yang baru dalam takdir? Kata Allah, gak ada yang baru dan semuanya sudah kutakdirkan. Nah ini enak tuh Pak, kesalahan kita ini udah takdir Pak, gitu kan. Tapi kan bukan yang terus, kalau begitu berarti yang salah engkau ya Allah. Mohon arahnya bukan ke sana. Kalau menyalahin Allah tuh perilakunya iblis. Iblis waktu dilaknat sama Allah, dia bilang ini semua gara-gara kamu ya Allah. Itu iblis. Nah Adam itu bukan iblis. Adam itu hamba Allah yang beriman, yang mendapatkan ilmu dari Allah. Apa kalimatnya? Ya Allah, ini kan sudah takdir kan? Maka kalau begitu ya Allah, ampuni saya. Sehingga takdir berikutnya adalah ampunan Allah untuk Nabi Adam. Bukan sibuk menyalahkan pihak lain. Sudahlah para laki-laki ini, tidak usah sibuk menyalahkan pihak lain. Kesalahan itu terjadi karena faktor kelalaian kita, karena jauhnya kita dari Allah, karena kurangnya ilmu kita. Nah memang kita ini ilmu kurang Pak. Sudah, ilmu didik istri, ilmu didik anak tuh pasti kurang kita tuh. Bahkan kita pun nggak bisa mengandalkan kemampuan ilmu kita untuk mendidik mereka, karena kita hanya bisa berikhtiar untuk dengan segala keterbatasan ilmu kita, lalu kita serahkan istri dan anak kita kepada Allah. Kami nggak bisa apa-apa ya Allah. Kami ini cuma bisanya mengilmui, datang ke parenting, datang ke rutab, absensi nggak absen, pokoknya saya mau memperbaiki diri udah. Berikutnya ya Allah, perbaiki istri saya, anak-anak saya. Saya nggak akan pernah bisa melakukan itu, karena memang kesalahan kita berawal dari tadi, beralasan mencari nafkah terus nggak nyari ilmu. Itu masalah kita. Jumatan tidur pula kita, ya kan? Itu masalah kita banyak banget tuh. Tapi ngaku salah di hadapan Allah. Kok besok Jumatan tidur lagi? Ngaku salah lagi Pak. Karena segala sesuatu yang sudah terjadi. Jumat kemarin tidur nggak Pak? Hari Ahad nih, Jumat kemarin, Jumatan kemarin, kalau tertidur itu sudah takdir. Sudah takdir. Ini bukan mau mendenial kesalahan kita beralasan, bukan. Tapi kita bilang, ya Allah, kau takdirkan kami bersalah, maka mohon ya Allah, takdir berikutnya adalah ampunanmu untuk kami. Salah lagi, tobat lagi. Salah lagi, tobat lagi. Memang laki-laki itu tempatnya ngaku salah. Kalau sudah begitu, sudah salah nih kita, sekarang kita pindah ke istri. Nabi Adam mendatangi Hawa. Nabi Adam curhat sama Hawa. Saya nih tadi diajari ilmu oleh Allah. Karena pas Adam bilang mengatakan ya Allah ampuni saya, maka Allah mengajari ilmu. Ilmunya ilmu taubat. Fataba alaih, maka Adam kembali kepada Allah dengan taubat tadi. Apa kalimat yang Allah ajarkan pada Adam yang diajarkan pada Hawa Pak? Kalimat Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah yang diajarkan dari Allah pada Adam, lalu Adam ajarkan ke Hawa. Maka akhirnya mereka berdua bertaubat dan kemudian diampuni oleh Allah,
dan Allah memberikan hidayah berikutnya. Hidayah itulah yang nanti menjadi bekal Nabi Adam hidup di bumi Allah ini. Makanya waktu kita sholat, bacaan surat Al-Fatihah kita adalah ihdinas shiratal mustaqim. Kita minta hidayah. Jadi sekarang yuk hadirkan visi di rumah kita. Di antaranya adalah lakukan tugas peran laki-laki sesuai dengan apa yang Allah sudah tetapkan pada kisah Adam tadi, dan lakukan tugas istri sesuai dengan apa yang sudah dilakukan Hawa. Ini belum bicara anak, belum. Ini baru peran dan tugas saya apa, perempuan tugas perannya apa. Perbaiki itu dulu. Kesalahan sudah kita lakukan, iya. Tapi bukankah Allah mau mengampuni kepada hambanya yang mau bertaubat kepada Allah? Kita minta ampun sama Allah. Lalu kemudian kita perbaiki diri kita, tugas saya apa? Oke, laki-laki tugasnya apa, perempuan tugasnya apa? Terakhir Allah, ini saya materi terakhir dari saya, maupun nanti kalau ada diskusi. Surat An-Nisa ayat 34. Disitulah peran dan tugas laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun hafidhah. Itu hanya separuh ayat, Pak. Tapi disitulah ada peran dan tugas laki-laki. Laki-laki tugas globalnya tadi menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, itu tugas laki-laki. Tapi teknisnya, perannya di keseharian itu apa saja? Yaitu kalau laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu harus jadi pemimpin yang mengayomi perempuan. Bukan pemimpin yang otoriter, mengayomi, mendidik, meluruskan kalau istri bersalah, tapi cara meluruskannya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Jadi dia ini dilebihkan daripada perempuan, si laki-laki ini. Apa yang dilebihkan? Ilmu dan akalnya untuk memahami agama. Itu laki-laki. Maka laki-laki oleh Allah sampai diwajibkan Jumatan tadi biar ilmu agamanya nambah. Kalau ilmu agamanya nambah, maka dia akan mudah dikagumi oleh istrinya. Kalau dia tidak pernah nambah ilmu agama, hanya sibuk nyari nafkah, maka justru dia sedang menjatuhkan qawamahnya. Jadi si laki-laki malah menjatuhkan qawamahnya sendiri. Maka tambahkan ilmu. Adapun kekurangan kita pasti. Kita nggak boleh terus gini. Ya gimana Ustaz, saya ini laki-laki awam, terus sekarang saya nikah dengan istri yang dulu istri saya adalah alumni pondok pesantren A gitu. Jadi sekarang saya yang dididik istri saya. Jatuh kita. Jangan semudah menyerah itu. Bagaimanapun kita ditakdirkan layar cengir sebagai laki-laki, kok lanang, berarti dia punya potensi qawamah. Sudah, cara qawamnya diantaranya adalah menambah ilmu agama. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki dilebihkan daripada perempuan. Wa bima anfaqu, baru nih ngomongin duit. Wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki menafkahkan sebagian hartanya kepada perempuan. Kalau cuma memberi nasihat tapi tidak memberi nafkah, maka itu hanya membuat istri sebel. Aku seneng sih nasihat, tapi aku juga seneng duit, Mas, gitu. Dua hal ini disenangkan oleh Allah kepada istri. Maka Allah minta laki-laki untuk lakukan dua hal ini kepada istrimu. Ngasih duit tok nggak ada nasihat, itu pas kita lagi rekeningnya rodok mepet, bahkan 12 minus umpamanya, sudah wibawa kita hilang. Ku terima cintamu saat rekeningmu ada melambung tinggi, kan? Saat kemudian rekeningmu asat, disitulah kau bagaikan salak yang sepet rasanya raiso tak telen kalimatmu, gitu kan? Tak lepeh gitu. Kalau kita hanya mengandalkan harta kita, dan seberapa sih kekayaan kita, Pak, gitu kan? Seberapa? Ya segitu-gitu aja. Yang itu tidak akan membuat kita menjadi bahagia kalau kita fokusnya hanya dengan harta. Kenapa? Karena itu bisa jadi berhala. Maka fokus kita adalah yang pertama adalah tambahkan ilmu pada diri kita, wahai para laki-laki. Lalu ajarkan ilmu itu kepada perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, berikutnya adalah ngasih harta. Laki-laki tugasnya dua, memberi nasihat dan memberi nafkah. Nasihat didapatkan dari majelis ilmu, diantaranya adalah Jumatan. Yang kedua adalah dia menafkahkan sebagian hartanya. Ini dua.
dua ini yang paling disenangi perempuan kan gitu. Sehingga perempuan kalau sudah dipenuhi keinginannya, Allah mengatakan fasolihatu qanitatun hafidhah. Maka wanita akan menjadi solihah. Level grade tertinggi, level tertingginya perempuan solihah. Sudah, laki-laki level tertingginya adalah qawamah. Maka nggak ada bu perempuan qawamah gitu, nggak ada. Walaupun qawamahnya pakai tak marbutoh tetap nggak, itu nggak untuk perempuan. Ya, itu tetap untuk laki-laki. Adapun perempuan solihah. Apa isi solihah? Dua juga. Laki-laki tadi dua kan, perempuan juga dua. Setelah Allah mengatakan fasolihatu, kemudian Allah mengatakan fasolihatu qanitatun hafidhah. Perempuan itu akan taat dan menjaga apa yang Allah amanahkan kepadanya. Perempuan taat itu kebahagiaan puncaknya para laki-laki, Bu. Kami ini kalau sama perempuan, urusan ayu itu kan urusan relatif, betul ya? Dulu pas nikah, ayu banget istri saya tuh. Nggak ngeliat fotonya tuh, ayu banget. Sekarang ayu banget. Ada jedanya gitu kan. Tapi ya gitu ya. Melihat foto-foto nikah, ya Allah, cantik banget. Tapi ketika kemudian kebahagiaannya hanya di kecantikan umpamanya, lah setiap hari kan, kalau pas habis pulang dari Natasha ya lumayan gitu kan. Kalau Natashanya pas entek gitu kan, skincare-nya habis ya, saya bilang skincare terbaik adalah air wudhu. Wah, itu kan apa gitu kan itu. Ya kalau sudah mulai kecantikannya meluntur, apalagi anak sudah 5 gitu kan, sudah meluntur kecantikannya, tapi jasa dia itulah yang membuat kita tetap harus melindunginya, dan itu tugas laki-laki. Tapi kebahagiaan kami wahai para ibu-ibu, kebahagiaan kami para laki-laki ini adalah ketika istri mau taat kepada kami. Itu puncak kebahagiaan kami. Wallahi, puncak kebahagiaan laki-laki adalah saat istri itu mau taat. Taat di sini tuh bukan dipaksa ya. Karena kata taat itu menjalankan sesuatu atas kesukarelaan. Sudah terakhir ini tadi ya. Terakhir contoh aja, terakhir contoh. Tapi saya takut ini materi menghancurkan perdebatan di rumah tangga. Ini gini aja deh, ini rumah tangga saya aja ya, contoh. Tugas nyuci baju. Belum, ini belum saya kasih contoh gitu. Itu tugas laki-laki atau bukan laki-laki atau perempuan? Itu tugas saya atau tugas istri, Bu? Bapak agak gimana gitu kan? Ya, itu tugas saya, Pak. Saya bilang ke istri, semua kebutuhan dari pintu depan sampai pintu belakang rumah kita itu tugas saya. Termasuk nyuci, masak, ngepel apa dan sebagainya, itu tugas saya. Walaupun saya tidak melakukan itu, Pak. Saya paham itu tugas saya, gitu kan? Karena tadi bima anfaqu min amwalihim itu memberi harta, di antaranya ada rumah. Pintu depan sampai pintu belakang itu tugas saya. Sudah sampai rumah, cucian banyak. Sudah, habis ini masih ngisi kajian lagi dan seterusnya, punya aktivitas lain. Maka yang saya lakukan adalah ambil tuh pakaian, gowo nang laundry, selesai, gitu kan. Urusan bayar urusan Allah, gitu kan. Pas masukin laundry kan belum bayar, Bu, gitu kan. Itu urusan Allah, nantilah Allah ini. Saya cuma menjalankan tugasmu ya Allah. Kau tugaskan aku untuk menafkahi keluarga, termasuk Mumbai saya laksanakan ya Allah. Tapi urusan duit bayar engkau ya Allah. Saya kan cuma tugasnya melaksanakan tugas saya, gitu Bu, Pak, gitu ya. Dengan segala doifnya ilmu kami, kurangnya ilmu kami, sangat banyak kesalahan yang kami lakukan, dan apa yang kami sampaikan tadi, kalau ada benarnya, itu adalah keberkahan dari Allah sebagaimana turunnya air hujan ini. Tapi kalau ada khilaf dan salah saya, itu jelas kesalahan saya dan saya mohon ampun kepada Allah SWT. Saya kembalikan kepada Ustazana, maaf untuk dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.